Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang semuanya. Mereka sehati dan sejiwa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya yakin, saya juga percaya bahwa setiap orang merindukan hidup bersama dengan seseorang atau dalam sebuah perkumpulan keluarga, perkumpulan persahabatan, perkumpulan pekerjaan, hidup bertetangga dengan orang-orang di mana ia merasa mereka sehati dan sejiwa. Sehati maksudnya memiliki kemauan, memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki kehendak, memiliki gambaran masa depan yang sama di antara mereka yang sehati. Dan sejiwa, orang yang sejiwa memiliki energi, kekuatan, dorongan untuk menghasilkan tindakan dan perkataan mewujudkan kemauan tersebut, keinginan tersebut, cita-cita tersebut. Memang tidak gampang untuk hidup sehati dan sejiwa meskipun dalam suatu keluarga yang diikat oleh perkawinan. Saudara-saudari terkasih, ternyata kenyataan ini telah terjadi dalam kehidupan rasul-rasul dan orang-orang yang telah percaya atas pewartaan para rasul. Sebagaimana diungkapkan dalam Kisah Para Rasul bab 4 tadi, mereka hidup sehati dan sejiwa. Karena kepercayaan akan Yesus Kristus merubah kehendak mereka yang berbeda, merubah kemauan mereka berbeda, merubah hasrat mereka yang berbeda menjadi sama, sehati dan sejiwa. Bacaan Kisah Para Rasul yang dibacakan dalam bacaan pertama tadi adalah rangkaian dari peristiwa yang diawali Pentakosta. Kemudian tampillah Petrus menyampaikan kesaksian tentang Yesus Kristus, dan terakhir dari pernyataan dia, apabila orang memberikan dirinya dibaptis, maka dosa-dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Pewartaan kebangkitan adalah sebuah kesaksian, adalah sebuah informasi yang bisa didengar dari telinga kiri keluar telinga kanan atau sebaliknya. Tetapi ketika Petrus mengatakan dosamu akan diampuni ketika Anda membiarkan dibaptis, orang langsung merasakan dampak bahwa kepercayaan akan Yesus mendatangkan penghapusan atas dosa-dosa mereka, sehingga setelah pewartaan itu mereka memberikan diri mereka dibaptis. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang sebenarnya terjadi di sini, yaitu para rasul sehati dan sejiwa, bukan mereka memiliki hubungan darah. Para rasul dan orang-orang yang percaya membentuk persekutuan sehati sejiwa, bukan mereka sedang menginvestasikan sejumlah uang untuk sebuah proyek dalam dunia bisnis. Para rasul dan orang-orang percaya sehati sejiwa, bukan mereka anggota partai politik yang ingin mengusir penjajahan Romawi. Tidak, tetapi sehati dan sejiwa, kemauan yang sama dan energi yang digerakkan untuk melakukan kemauan itu berasal dari kerahiman Allah. Kerahiman Allah melahirkan sehati sejiwa.
Kerahiman Allah menghasilkan buah-buah pertobatan sehingga orang itu berkumpul sehati dan sejiwa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang dihasilkan dilukiskan dalam gambaran kisah para rasul, komunitas rasul-rasul Yesus dan orang-orang yang percaya, yang kemudian hidup dalam kasih karunia, saling membagi, sehingga tidak ada yang berkekurangan dan tidak ada yang berkelebihan, adalah akibat langsung dari pewartaan Tuhan kita Yesus Kristus yang datang setelah 8 hari, tak kala pintu tertutup, Yesus datang, damai sejahtera bagimu. Padahal mereka menutup pintu karena ketakutan terhadap orang-orang Yahudi yang ada kemungkinan setelah membunuh pemimpin yang berikut anggotanya dilibas dan dihabisin. Damai sejahtera bagimu. Ketenangan ucapan Yesus kemudian lanjutkan, terimalah Roh Kudus. Aku mengutus kamu untuk menyatakan barang siapa yang percaya dosanya diampuni, dan siapa yang tidak percaya dosanya diampuni. Maka Yesus yang datang pada malam hari dan memberikan anugerah Roh Kudus itu, dan kemudian itu berbuah menghasilkan komunitas rasul dan orang percaya sehati dan sejiwa, sekemauan dan satu gerakan. Apa itu? Yaitu kemauan untuk tidak membiarkan seorang pun antara mereka berkekurangan, dan tidak juga membiarkan seorang antara mereka berkelebihan, sehingga akibat berkelebihan mendatangkan kekurangan bagi yang lain. Inilah iman. Inilah iman yang telah menaklukkan dunia. Apa itu? Egoisme, ingat diri. Sehingga ketika egoisme dan ingat diri taklukkan oleh rahmat pengampunan Tuhan, maka di sana bersemi sehati dan sejiwa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja merayakan kerahiman Allah. Setelah hampir 2000 tahun gereja berjalan tanpa suatu sapaan kenabian, dosa bergulung-gulung laksana siklus soroja yang menghantam NTT, sehingga makin banyak orang tidak mengalami kasih Allah, dan akibat industrialisasi makin banyak orang tidak mengalami kasih sayang di sesama manusia. Tuhan Yesus datang melalui Suster Faustina, seorang nabi di awal abad 20, di mana secara kontinu dan konsisten Yesus menyatakan kepada Suster Faustina, kini aku memandang di masa lalu. Hampir 2000 tahun orang tidak memahami kasih sayang Allah. Hai Suster Faustina, wartakan kepada dunia melalui gereja, Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi jiwa-jiwa. Dan untuk itu dasar Yesus mau mati, dan dasar Yesus mau bangkit, agar orang diselamatkan, agar orang dapat dirangkul kembali oleh kasih sayang Allah, sehingga lautan kerahiman itu apabila menjadi kerasulan konkret dalam kehidupan kita, hasilnya adalah kisah para rasul. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelebihan. Mulai dalam keluarga, di kelompok kecil, di kelompok besar, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat. Saudara sudah terkasih, percayalah, saat ini sebagaimana tadi Thomas yang menuntut bukti bahwa ia ingin percaya,
Yesus telah berkata, "Berbahagialah kamu yang tidak menuntut bukti untuk melihat aku, tapi kamu percaya." Tapi lebih berbahagia lagi, kepercayaan itu mendatangkan kesadaran dosamu diampuni, dan kamu hendaknya pergi mewartakan kerahiman Tuhan kepada orang-orang lain. Saudara terkasih, agak sulit kita mewujudkan kisah para rasul tadi dan juga kisah Injil para murid berkumpul dengan pintu tertutup karena pandemik. Saya kira pada waktu itu seandainya Yesus bangkit lagi ada virus corona, Tuhan Yesus mungkin nggak mau datang kepada para rasul karena social distancing. Nah, sekarang bagaimana dalam situasi kekurangan ini? Tetap ada orang yang kekurangan perhatian, kekurangan sapaan, kekurangan iman dalam situasi saat ini. Maka marilah kita yang merasa diteguhkan oleh iman akan Yesus yang bangkit, kita teguhkan mereka yang kini mengalami kekurangan iman dalam menghadapi virus corona. Mungkin ada yang kurang diperhatikan, kurang disapa melalui medsos. Kita masuk untuk menyapa mereka sebagaimana Yesus menyapa, "Damai besertamu." Marilah Tuhan memberkati kita. Amin. Kita nyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,